Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inas sekalian. Saat ini saya berada di Tungcung bersama Ibu Sugiati. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Ibu Sugiati ini di samping kegiatannya sebagai PMI juga menyempatkan dirinya di kala hari libur mengurus Rodatul Jannah, ya, Majelis Taklim Rodatul Jannah. Dan Ponorogo Bersatu. Iya, dan Ponorogo Bersatu. Ibu Sugiati, bagaimana? Coba ceritakan Ibu membagi waktu di samping pekerjaan sebagai info sobat sekalian. Ibu Sugiati ini adalah menjaga, ini dia pokoknya yang dijaga. Nyonya saya orang Indonesia. Ya, ini dia, nggak usah. Ya. Nah, yang dijaga ini lagi jalan-jalan, orangnya sudah berumur berapa ini Bu? 61. 61 tahun ya. Ya. Ini dia orangnya, umur 61 tahun dan lagi diajarin berolahraga oleh Ibu Sugiati. Ya. Ibu Sugiati, coba diceritakan mengenai pekerjaannya, sudah berapa lama menjaga Popo ini? Saya ini baru. Saya karena dulunya kan pindahan. Ini saya menjaga dia sudah 6 bulan jalan. Sudah 6 bulan ya. Alhamdulillah. Bagaimana ininya? Perubahan. Lancar? Alhamdulillah lancar. Dianya kan itu habis operasi otak, Pak. Operasi otak, habis saya menjaganya itu sampai sekarang alhamdulillah sudah membaik, menormal, badan juga bagus. Pencernaan makan apa aja dia alhamdulillah. Jadi baik. selama 6 bulan ini, selama Ibu rawat, dia ada Iya. kemajuan. Iya. Nah, ini dia Sobat Dinas sekalian. Karena dia di rumah sakit aja hampir setengah tahun. Operasi otak. Ya, seperti sobat sekalian ketahui, Popo ini pernah operasi otak ya. Iya, operasi otak. Ya, alhamdulillah operasinya sukses dan sekarang sudah bisa jalan walaupun pelan-pelan ya. Iya. Terus Ibu, ngomong-ngomong Ibu Sugiati, sebelum di Hong Kong kerja di mana? Saya juga di sini aja, cuman ya pengalaman saya alhamdulillah ya pernah jaga orang tua, jaga anak, jaga baby, jaga anak sekolah, pernah. Jadi ini pekerjaan yang keberapa? Ini pekerjaan yang insya Allah yang ke-8 kalau nggak boleh. Ke-8 selama di Hong Kong. Iya, karena ya terus terang saya nggak pernah finish kontrak gitunya. Ya luas lah, ganti majikan, ganti ini, jaga ini, tapi saya nggak pernah menyerah gitu. Seperti sobat sekalian ketahui, kita sekarang berada di Tungcung, pas di depan City Gate ya, MTR Tungcung. Exit A. MTR Tungcung City Gate ya. Daerah ini sangat-sangat eksklusif ya, karena dekat dengan airport. Dan suasananya beginilah, ini kira-kira jam 10.20 waktu Hong Kong. Ini suasana perumahan tempat tinggal Ibu Sugiati bersama Popo asuhnya. Bu Sugiati, coba ceritakan juga, kan saya tahu Ibu sangat sibuk di hari libur. Hari liburnya hari Minggu ya Bu? Iya, saya setiap minggu libur. Nah, Ya, bagaimana saya- membagi waktunya itu? Hari libur dipakai mengorganisir sebuah majelis taklim yang bernama Rodatul Jannah dan Ponorogo Ponorogo Bersatu. Coba Ibu ceritakan bagaimana membagi-bagi waktunya itu Ibu. Ya, saya pagi-pagi itu saya sudah bangun. Saya bikin sarapan dia. Habis itu siap-siap sendiri kegiatan saya. Pokoknya sesimpel mungkin. Habis itu saya jam 7 antar dan setengah 8 itu saya sudah pergi. Saya menyiapkan tempat buat majelis, ya gelaran, salon, apa peralatan itu semua saya sediakan buat pengajian.
pengajian, buat yasin, buat tahlil. Habis itu saya gelar-gelaran, saya meluncur ke Gajah Mada Toko Indonesia yang setiap minggunya itu dia mengundang kita, majelis kita. Jadi dari 5 tahun yang lalu itu Toko Gajah Mada sudah mengundang kita. Waktu di Riyadul Jannah itu yang di atas pasar itu kita sudah berdiri di situ yasinan setiap minggu rutin. Jadi ikut setiap pagi buat yasinan, tahlilan, kirim doa, kirim ulur kita. Alhamdulillah berjalan lancar. Habis itu kita kembali ke majelis. Sampai majelis di Riyadul Jannah dan Ponorogo Bersatu, kita acara lagi, yasinan lagi, tahlilan lagi, juga rutinan kita. Setiap minggu terakhir itu ada sholawat Sidudur. Alhamdulillah. Ustadznya yang rutin siapa saja, Bu? Pak Wanto, biasa Pak Wanto. Ya Kalau ganti-ganti. Pak Wanto absen, Pak Wanto absen, Bapak siapa ya yang dari itu Kajeri itu kadang ya Pak, saya lupa namanya. Pak Teguh. Pak Teguh juga pernah, itu waktu ada acara apa ya itu, seminar di kita punya itu Riyadul Jannah itu waktu ada acara besar lah Pak itu. Semua organisasi itu kumpul-kumpul, kita ngundang-undang organisasi. Alhamdulillah dia pernah ada datang. Ya, supaya Sobat NA sekalian tidak rancu ya, bahwa tadi Ibu Sugiyati menyebutkan Toko Gajah Mada. Ya. Toko Gajah Mada itu terletak di daerah Junwan. Junwan, Jadi Nanbong. toko itu menyediakan sebenarnya sih itu pelataran punya pemerintah, tapi di depan tokonya. Iya, iya. Ya, jadi atas izinnya sebenarnya sih nggak usah pakai izin juga barangkali ya, karena Iya. itu punya pemerintah kan jalan Iya, itu. iya jalan. Cuman Tapi karena dia punya toko, Iya. dia berhak lah memberi izin siapa saja yang mau berpartisipasi, dan saya rasa juga tuh ada untungnya untuk tokonya ya, Bu. Iya, ya, insya Allah ada keberkahan karena kan setiap minggu dia dapat doa, setiap minggu dia mendapatkan doa dari kita juga. Lagi dia, juga barang-barangnya yang di luar itu kayaknya dia merasa aman kali kalau ada majelis taklim ya. ya alhamdulillah aman. Ya alhamdulillah tokonya itu rame banget setiap minggu. Iya, Jadi iya. mbak-mbak yang biasa ngantri-ngantri Ya beli-beli tentu, itu agak lumayan. tentu juga sobat bisa bayangkan di depan toko itu setiap hari Minggu ada doa zikir bersama. Tentunya saja yang seperti dibilang Ibu Sugiyati ini, toko itu menjadi ramai. Ya, Makanya mendapatkan keberkahan. insya Allah. keberkahan dari toko itu dia suplai apa aja untuk majelis taklim. Ya dia itu biasa memang mengundang kita itu untuk berdoa. Habis itu ya alhamdulillah kita tuh dapat survei dari dia, ada makan dan minum buat kita. Alhamdulillah, maksudnya kita juga intinya berdoa lah, intinya mengaji gitu. Dikasih makanan dan minum itu gratis. Iya gratis sama dia. Ya alhamdulillah itu memang sufratnya dia, rasa terima kasihnya dia kepada kita. Itu berapa orang, Bu, dia sediain? Sekarang tuh karena protokol sudah agak kayak gini, itu minim 8 atau 7 orang. Tapi kalau dulu sebelum ada Pandemik. pandemi itu minim 10 atau 11 12 orang. Alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Itu waktu Bapak pertama kali datang itu kan rame-rame ada polisi, itu kita sebenarnya kebanyakan itu. Karena mungkin Iya. menyalahi protokol ya. Iya, makanya kita ya alhamdulillah nggak apa-apa, kita cuma dikasih surat aja peringatan bahwa kamu harus jangan melebihi batas gitu. Iya. Ya alhamdulillah habis itu Kumpul-kumpulnya berapa orang, Bu, bolehnya? ya waktu itu sebenarnya 4 orang kan. 4 Ya orang 4 ya. orang, kalau kita 8 berarti kan ada 2 saf. Cuman itu mungkin melebihi 2 saf, ada 12 orang itu saat itu. Sobat Ena sekalian, ini popo asuh dari Ibu Sugiyati kelihatannya tenang sekali. Coba Ibu ceritakan, dia di samping sudah pernah operasi otak, apalagi kelainan-kelainannya. Nah, dia tuh sebenarnya dulu tuh sebelum dia sakit, tuan saya pernah bilang,
Nyonya ini baik, orangnya baik banget, nggak pernah apa-apa, nggak pernah gini-gini cerewet apa enggak. Cuman saya di situ semenjak masuk ke rumah dia, kan dia masih di rumah sakit. Di rumah sakitnya ada setengah tahun lebih. Saya kerja di situ, masuk di situ saya 2 bulan, dia baru pulang dari rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit itu saya benar-benar kaget lihat keadaan dia tuh. Badannya kurus, rambutnya itu aduh gimana gitu, kakinya semua lecet-lecet, nggak seperti kaki, terus kukunya panjang, terus dia tuh nggak mau makan, nggak mau minum obat, nggak mau segalanya, nggak mau lah. Habis itu alhamdulillah saya rawat pelan-pelan dengan hati, dengan pikiran, dengan tenaga saya. Alhamdulillah sekarang baik, dia sekarang bagus, sudah normal. Cuman agak namanya orang yang di ini otaknya, jadi Yang ya, telah dioperasi iya, otaknya ya sedikit jadi dia agak kelainan. ada kelainan. Ya alhamdulillah sekarang sama saya menurut, bahkan kalau sama suaminya sendiri tuh makan obat dia nggak mau, apa-apa nggak mau, nggak bisa. Tapi setelah saya mendekat sama dia mau. Seperti sobat kelihatan, ini adalah kursi roda dari si Popo. Nah, Ibu, kira-kira kalau kita mau pergi ke musola apa masjid Tungcung ini naik apa, Bu? Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Belum tahu ya. Kurang tahu. Tapi di seberang depan sana kan biasa ada orang-orang Pakistan. Di sini banyak banget orang Pakistan Muslim. Naik busnya dari mana, Bu? Apa? Daerahnya namanya apa itu? Ini Tongma, Putong. Enggak, itunya daerah musola apa masjid? Musolanya saya kurang tahu. Cuman ya kemarin kan ada mbaknya yang bilang ada tapi jauh gitu. Saya kurang tahu karena saya di sini kan nggak luas dalam saya lingkungan sini. Iya, iya. Demikianlah sobat NA sekalian, bincang-bincang kita dengan Ibu Sugaiti di samping sebagai PMI dan menjaga Popo yang katakanlah ada kelainan karena sudah pernah operasi otak. Di samping itu saya juga hari ini akan berusaha mencari informasi mengenai sebuah katakanlah musola di daerah sini. Mudah-mudahan berhasil ya, doakan teman-teman sekalian. Ya, amin. Demikianlah bincang kita Ibu, terima Ya, kasih. makasih. Makasih Wassalamualaikum banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.